bercerita itu masuk dalam bagian terapi loh Mbak Baby. Cerita itu bagian dari terapi. Seperti itu. Kalau misalnya gini, kita tuh bisa tahu kita harus ke psikiater nih, psikolog lah ya dulu, ke psikolog nih. Itu tuh di saat kita di titik gimana sih Kak? Maksudnya di saat kita udah gimana ya? Baby juga nggak ngerti secara jelasinnya, tapi kita bisa ke psikolog itu ketika kita udah mulai ngerasa gimana gitu. Ya, tadi menarik juga ya pembicaraan Baby sebelumnya. Ternyata di lingkup remaja itu mereka tidak punya kemampuan untuk mengutarakan keinginannya ya, kayak nggak bisa menolak gitu ya. Kita kesini dulu ya. Aku ingin menjelaskan kalau sebenarnya itu dikatakan sebagai kemampuan asertivitas, kemampuan untuk mengemukakan pendapat. Sebenarnya nggak apa-apa kok kalau misalnya kita menolak ya, kita nggak mau nih misalnya disuruh untuk melakukan apa karena kita sedang ngapain misalnya gitu. Kita nggak apa-apa kok menolak orang lain, sampaikan ketidakmauan kita ke orang itu, asalkan kalimatnya itu tepat dan tidak membuat orang marah atau menyinggung. Jadi menurutku anak-anak remaja sekarang tuh mereka perlu untuk dilatih punya kemampuan untuk asertif, menyatakan pendapat, menyatakan perasaannya gitu. Karena ketidakadaannya kemampuan asertif ini buat orang jadi semena-mena sama kita jadi kayak dikontrol oleh orang lain gitu. Kita jadi kayak nggak punya jati diri untuk mau dibawa kemana sih diri kita ini, karena seutuhnya diri kita tuh yang kontrol ya kita sendiri. Selama kamu dikontrol oleh orang lain, kemudian itu tidak membuatmu senang, nyaman, itu sebenarnya kamu tidak baik-baik aja. Terus pertanyaan yang dalam kondisi apa kita butuh datang ke psikolog, itu dilihat dari penderitaan apa yang sedang orang itu alami. Jadi kita kan sebenarnya seiring berjalannya waktu sampai kita mati, kita akan dihadapkan pada kondisi-kondisi yang kita tidak pikirkan. Maksudnya kita tidak terpikir di pikiran kita bahwa kita akan mengalami. Namanya itu tekanan hidup. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau sebenarnya kita, orang yang sehat mental itu dia punya potensi untuk mengatasi masalah tekanan kehidupannya. Nah, saat dia nggak mampu menghadapi tekanan hidupnya, kemudian itu menjadi penderitaan buat dia, dan itu mempengaruhi aktivitas kehidupannya sehari-hari, kayak misalnya dia tidak bisa berfungsi secara penuh, tidak mempunyai kreativitas, maka saat itulah sebenarnya dia butuh untuk memeriksakan kondisinya. Seberapa dia kondisi dia ini mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, dia sampai orang yang cemas itu kan dia bisa sampai menarik diri, menolak untuk bertemu sama orang, atau dia jadi nggak konsen bekerja, dia jadi nangis terus misalnya. Nah, itu mengganggu nggak untuk dia? Kalau misalnya itu mengganggu, maka saat itulah dia butuh untuk memeriksakan kondisinya ke psikolog. Ada juga nih yang lebih berat, misalnya depresi. Depresi itu dia ada kategori ringan, sedang, sama berat. Kalau misalnya sudah berat, intinya dia sudah punya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya, maka saat itu dia butuh pertolongan. Dia butuh untuk memeriksakan kondisinya. Atau ada nih perilaku-perilaku yang adaptif gitu, malah adaptif ya.
contohnya saat dia marah, ternyata dia suka untuk melampiaskan kemarahannya atau kesakitannya tuh dengan menyakiti dirinya sendiri. Itu sudah gangguan kejiwaan. Jadi dan itu perilaku maladaptif yang sebenarnya keluar dari normal ya. Nah, saat itulah dia butuh untuk mendapatkan penanganan dan memeriksakan kondisinya. Oke, bagi teman-teman nih yang kira-kira gak punya teman cerita gitu ya, kayak teman sendiri, kadang kita punya teman tapi ya kita nggak bisa percaya juga kadang sama teman sendiri. Nah, kalian tuh jangan malu dan jangan takut untuk pergi ke psikolog, karena sebenarnya itu tuh yang terbaik untuk diri kalian. Karena ketika kalian berusaha untuk mendiagnosis diri sendiri dan tidak ada bantuan dari yang profesional, itu tuh sangat-sangat gak baik. Kadang banyak Kak anak muda zaman sekarang tuh malah mereka jatuhnya malu, takut, atau takut diejek sama teman-temannya cuma karena mereka ke psikolog, yang kayak takut dibilang berarti kok tuh gila gitu, atau kok tuh ini gini gitu kan. Berarti kan maksudnya mereka tuh takut lah gitu untuk mengemukakan isi hati mereka, karena itu faktor di sekitarnya yang mungkin bisa dibilang toksik kali ya Kak, dari mungkin bisa jadi dari keluarga, jadi teman, dari saudara-saudaranya mungkin juga bisa. Jadi nah sekarang nih kan kayak orang di Pinang ya, khususnya di Pinang, bingung kali ya mau kemana ya kalau ke psikolog nih di Pinang nih, di mana ya gitu kan. Mungkin juga banyak anak-anak Pinang yang kesehatannya udah mulai terganggu tapi bingung mau kemana. Nah mungkin Kak Nurul bisa kasih saran mereka bisa kemana gitu kalau mau ke psikolog. Ya, untuk sekarang orang-orang tuh udah pada aware dengan kesehatan mental, udah ada keberanian untuk menemui psikolog, tapi mungkin maju mundur ya untuk ketemu, karena tadi mungkin ada stigma dari masyarakat, dari orang sekitar bahwa kalau ke psikolog itu gangguan jiwa nih. Sebenarnya enggak ya, gangguan jiwa itu banyak banget macamnya, dan enggak tergantung kategori masalahnya kayak gitu. Kita ini kok tidak langsung kamu datang ke psikolog, kamu gangguan jiwa nih, enggak kayak gitu. Dan sebenarnya kalau kita mengalami masalah tidur aja itu sudah masuk dari gangguan kejiwaan, karena kita banyak sekali ya diagnosa gangguan, dari yang gangguan ringan sampai gangguan berat, dan itu semuanya masuk dalam kategori gangguan jiwa. Tapi sebenarnya jiwa yang dimaksud gila itu beda lagi gitu, macamnya banyak. Terus kemana teman-teman bisa ke psikolog di Tanjung Pinang ini? Ada teman-teman bisa datang ke rumah sakit RSUP, itu ada layanan psikologisnya, jadwalnya disepakati dan sudah ada ketentuan tarifnya. Yang kedua itu ada di apotik Kimia Farma di jalan yang arah lampu merah bintang 21 ya, arah mau ke Pancur, itu ada layanan psikologinya dan itu sesuai janji dan ada tarif yang sudah ditentukan. Terus juga yang ketiga itu ada di Bintan Center, layanan konsultasi Stefani kalau nggak salah, itu juga sama. Terus yang keempat itu ada di Apotek Sakinah Pemuda, itu juga sama. Nah sebenarnya yang buat orang-orang maju mundur untuk datang ke psikolog selain stigma tadi juga masalah biaya. Nah sebenarnya nggak selamanya pelayanan psikolog itu ada biayanya. Teman-teman bisa memanfaatkan media sosial mencari informasi. Kita sebagai tenaga psikolog itu
di momen-momen tertentu ada membuka layanan-layanan konsultasi psikologi secara gratis. Misalnya nih, di masa pandemi itu setiap wilayah ada sumbangsi untuk melaksanakan manusiaan lah gitu untuk melakukan konsultasi gratis. Dimana kalau di Tanjung Pinang teman-teman bisa konsultasi lewat WhatsApp IPK, Ikatan Psikolog Klinis Kepri, atau Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kepri. Webnya itu kalau nggak salah buka aja nanti Himsi Kepri gitu, nanti ada fitur layanan konsultasinya. Selain itu sebenarnya untuk di PKBI sendiri kita sudah menggarap untuk membuat layanan konsultasi gratis. Teman-teman bisa banget untuk konsultasi di kita. Nanti kita juga ada psikolognya, ada konselor sebaya, terus juga ada banyak yang bisa membantu teman-teman sebenarnya. Dan masalahnya itu umum ya teman-teman, bisa dari remaja, ibu-ibu, kayak gitu ya. Tidak ada kategori khusus. Gimana caranya? Teman-teman bisa masuk di web sembangin.com. Di situ nanti ada fitur kontak ya. Teman-teman bisa kirim pesan yang terkoneksi dengan Facebook. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh untuk mendapatkan bantuan, teman bisa langsung menghubungi ke dua website yang gratis. Kemudian kalau misalnya butuh untuk ketemu psikolog yang berbayar pun juga dipersilakan. Artinya di sini kita sebagai tenaga kesehatan psikolog itu tidak bisa menjangkau teman-teman walaupun dapat informasi dari orang lain, kayaknya dia udah ada indikasi untuk melakukan bunuh diri atau self harm. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa langsung menjangkau ke teman-teman tanpa kesediaan teman-teman untuk mendapatkan bantuan. Jadi kita semua orang itu bisa melakukan pertolongan saat ada orang yang meminta bantuan. Jadi kalau misalnya kamu merasa tidak perlu adanya bantuan, maka tidak akan ada orang yang menolong kamu. Jadi mulailah untuk membuka diri agar kamu mendapatkan bantuan. Iya benar. Kayak yang Kak Nurul bilang tadi. Nah, di PKBI sendiri itu juga ada sebenarnya layanan psikolog yang gratis. Kalian bisa pilih mau yang sama konselor sebaya, atau ketika nanti masalah kalian udah nggak bisa ditangani sama konselor sebaya, kalian akan dialihkan ke emang yang profesionalnya gitu teman-teman. Jadi sekarang tuh jangan pernah takut lagi untuk ke psikolog untuk mendapatkan layanan, karena itu tuh penting untuk kesehatan kalian sendiri sebenarnya. Bukan cuma, karena gini, banyak sih hal-hal kecil yang menurut kalian itu tuh biasa aja, ternyata itu tuh udah termasuk dalam kesehatan mental itu tadi yang disebutin sama Kak Nurul, kayak ya gangguan tidur. Ternyata saya juga baru tahu ternyata itu tuh udah termasuk gangguan mental gitu loh. Nah mungkin Kak Nurul punya pesan nih di acara terakhir kita ini, mungkin boleh Kak Nurul kalau mau ada. Iya, jadi kesehatan mental itu berkaitan dengan kesejahteraan hidup kita, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita sehari-hari, kita bisa merasa bahagia, kita bisa produktif dalam menjalankan aktivitas, kita punya potensi untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Pun saat kamu tidak bisa melakukan aktivitas produktif seperti hari biasanya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa mengizinkan perasaan apapun yang hadir dalam diri teman-teman, termasuk kesedihan, kemarahan. Izinkan perasaan itu hadir. Nanti suatu saat teman-teman juga dimudahkan dalam mengelola emosinya sehingga bisa stabil lagi dan hidup secara produktif.
apabila teman-teman tidak mampu juga untuk mengatasi masalah teman-teman, segera minta bantuan ke teman atau psikolog profesional. Jangan biarkan penderitaanmu menjadi milikmu sendiri dan kamu dipenuhi oleh penderitaan itu. Silakan meminta bantuan. Tuh, benar buat kakak Nur tadi, jangan biarkan penderitaanmu membuat dirimu sendiri menderita. Nah, jadi buat teman-teman, kami ingatin lagi, kami di PKB itu punya layanan konseling sebaya, dan untuk yang khusus juga ada ya Kak Nurul. Bukan cuma untuk yang sebaya doang. Nah, Ya. jadi mungkin hal pertemuan kita kali ini sama Kak Nurul kita udahin dulu karena udah jam makan siang juga. Makasih buat Kak Nurul udah mau diajak ngomong-ngomong tentang mental kesehatan. Makasih juga buat ilmunya hari ini. Jadi buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang. Kita jumpa lagi di live streaming selanjutnya. Makasih ya buat Kak Nurul. Kalau ada pertanyaan seputar layanan psikologi di PKBI, teman-teman bisa drop pesan di Messenger Facebook kita. Terima kasih. Makasih Kak Nurul.